pemimpin baik, organisasi baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Bunyi klakson silih berganti bergema di depan kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Suara ini menjadi bentuk dukungan warga atas aksi protes koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch. MBG Watch mendesak Presiden untuk menghentikan program MBG yang dinilai syarat persoalan. Aksi ini digelar pada 10 Juni 2026 atau tepat sepekan setelah Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana CS sebagai tersangka korupsi program makan bergizi gratis. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. 2 hari berselang, tepatnya 12 Juni 2026, masa dari Aliansi BEM Universitas Indonesia turut menyuarakan keresahan yang sama dalam aksi unjuk rasa bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Tak hanya di Jakarta, gelombang protes pelaksanaan program makan bergizi gratis juga terdengar di sejumlah daerah. Di tengah gelombang protes pelaksanaan makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik Sdeyang, berstrategi mengatur ulang tata kelola MBG. Nanik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN menyebut arah perbaikan program MBG difokuskan pada 3 poin penting. Langkah ini Nanik ambil usai ia dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai pengganti Dadan Hindayana pada 8 Juni silam. Nanik kini menakodai Badan Gizi Nasional bersama 2 wakilnya, Agustina Arunsari dan Maijen TNI Purnawirawan Trenggono. Kami concern pada efisiensi anggaran. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Temuan pemborosan anggaran program MBG juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Zulhas menyebut program MBG menargetkan pembangunan 21.000 titik SPPG atau Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi alias dapur MBG. Tapi realitanya kini sudah ada 27.877 titik dapur MBG alias bengkak hingga lebih dari 6.800 titik. Jumlah dapur MBG yang jauh di atas target berdampak pada menggelembungnya anggaran pemberian insentif untuk setiap dapur MBG yang nilainya mencapai 6 juta rupiah per hari. Satu bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu Bu? 12 triliun. Maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki. Tak hanya soal pemborosan anggaran, borok di tubuh BGN juga dibuka oleh salah satu ex-pimpinan BGN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi MBG, Sony Sonjaya. Sony menyebut ada nama-nama besar yang turut main mata dalam tata kelola SPPG. Sony bahkan telah mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator di kasus dugaan korupsi MBG kepada Kejaksaan Agung. Meski belum ada nama pasti yang dibeberkan oleh Sony Sonjaya, sejumlah pihak telah melontarkan respons ke publik. Ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur. AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan ataupun meminta dukungan kepada saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya. Sementara itu, Ketua BGN Nanik Sdeyang memilih bungkam saat awal media menanyakan daftar nama-nama besar yang disebut pihak Sony Sonjaya turut terlibat dalam dugaan korupsi MBG. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut telah menerima laporan dugaan penyimpangan di lingkungan BGN sejak beberapa waktu lalu hingga akhirnya memutuskan penggantian pucuk pimpinan BGN. Presiden mewanti-wanti program MBG jangan sampai dijadikan sarana oleh oknum untuk memperkaya diri.
Kini publik menanti keseriusan pemerintah. Pembenahan program makan bergizi gratis adalah keniscayaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Saudara, penetapan sejumlah tersangka dalam skandal dugaan korupsi program makan bergizi gratis barulah menjadi sebuah permulaan. Indonesia Corruption Watch atau ICW sebelumnya sudah menelusuri dan menemukan ratusan yayasan mitra MBG yang diduga terafiliasi dengan sejumlah pejabat dan juga aktor-aktor politik. Saya akan tanyakan secara langsung kepada Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch dengan Mas Egy Primayoga. Mas Egy, terima kasih untuk waktunya. Bahwa sejumlah tersangka sudah ditetapkan, Mas, apakah penangkapan ini sudah cukup untuk kemudian memperbaiki tata kelola implementasi program MBG? Ya, pertama kita harus melihat masalah MBG itu sebetulnya ada dua. Masalah tata kelola dan masalah bagaimana MBG itu menjadi alat politik untuk pemerintahan yang sekarang. Alat politik? Betul. Kalau kita bicara tata kelola, ada masalah dalam hal misalnya transparansi dan akuntabilitas. Kita tidak pernah tahu misalnya berapa anggaran BGN secara rinci di tahun 2026 ini. Sisi yang kedua adalah sisi politik. Bagaimana sebetulnya program ini digunakan oleh pemerintahan sekarang untuk memperkuat atau memperluas dukungan sebagaimana yang kami temukan. Andai kata yang kedua ini tidak diselesaikan, maka MBG mau diganti kepalanya, mau diperbaiki tata kelolanya dan lain sebagainya, MBG akan tetap menjadi masalah. Oke, dan di tengah kita ini sudah ada hasil ya, penelusuran termasuk juga mungkin penelitian yang kemudian disampaikan ataupun dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW dengan judul Ada Siapa di Balik MBG. Ya, jadi secara singkatnya begini, kami melakukan penelusuran terhadap lebih dari 200 yayasan yang menjadi mitra MBG, dan dari 200 sekian yayasan itu 102 diantaranya terafiliasi dengan berbagai macam aktor. Aktor-aktornya salah satunya adalah aktor politik. Aktor politik itu bermacam-macam, tapinya ada partai politik, gitu ya, ada juga kepala daerah, keluarga kepala daerah, ada juga misalnya mantan terpidana korupsi, gitu. Mantan terpidana korupsi? Betul, itu juga terafiliasi dengan mitra yayasan mitra BGN ya. Oke, bisa ditunjukkan mungkin hasilnya, Mas? Oke, jadi ini adalah hasil temuan kami berdasarkan angka, gitu ya. Dari yayasan yang kami telusuri 102, ada 28 terafiliasi partai politik, 18 terafiliasi pebisnis swasta, 12 yayasan terafiliasi birokrasi pemerintahan, 9 terafiliasi kelompok relawan atau ormas pendukung kampanye Pilpres kemarin 2024, atau juga ada 7 yang terafiliasi dengan orang dekat pejabat atau militer, juga ada 6, 4 terafiliasi dengan mantan penyelenggara negara, yang ketiga terafiliasi individu yang pernah tersangkut kasus korupsi, dan yang terakhir terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini jumlah parpolnya ya. Siapa yang terbanyak yang pertama Gerindra, disusul oleh PKS, gitu ya, dan yang terbesar ketiga adalah PAN, gitu. Yang lain-lainnya memang ada partai lain juga, gitu, tapi kurang lebih ini kalau kita presentasikan sekitar 25% diantaranya adalah Gerindra, gitu. 25% diantaranya adalah Partai Gerindra. Dan di sini disebutkan bahwa sebanyak 28 yayasan diisi oleh 44 orang politisi dari berbagai partai politik. Jadi temuan kami menemukan ada yayasan yang terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, gitu ya. Birokrasi pemerintahan itu macam-macam. Ada misalnya di Kementerian Pertahanan atau juga Kementerian ATR atau BPN, gitu ya. Dan yang terakhir tidak kalah mengagetkan adalah Badan Gizi Nasional itu sendiri. Ini yang kami khawatirkan adalah kalau misalnya mereka betul demikian seperti yang kami temukan dugaannya, khawatirnya adalah nantinya pelaksanaan MBG akan rentan akan konflik kepentingan, begitu, karena wasit dan pemain ini menjadi campur aduk, gitu ya. Tim Dipo Investigasi mencoba untuk mewawancarai secara langsung Kepala BGN Nanik Sdeang terkait langkah perbaikan pelaksanaan program MBG, termasuk soal berbagai polemik yang muncul ke hadapan publik. Namun Kepala BGN belum berkenan untuk tampil di media pada minggu pertama usai pelantikan dirinya. Berdasarkan informasi dari Indonesia Corruption Watch, kami menelusuri salah satu lokasi yayasan mitra MBG yang diduga terafiliasi dengan salah satu pejabat BGN di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun saat kami tiba di lokasi, kawasan tersebut ternyata merupakan lokasi penginapan atau apartemen dan bukan kawasan perkantoran. Sore Mbak, izin dari Kompas TV. Ya. Kita mau
ketemu Mbak sama Yayasan Indonesia Food Security itu ada di sini benar? Baru dengar nih saya yayasan itu. Baru dengar? Tapi ini kantor atau penginapan sih? Sebenarnya penginapan, Pak. Penginapan? Sama sekali nggak ada kantor? Nggak ada. Full apartemen, penginapan semua. Saat kami telusuri lebih mendalam, alamat yang tertera menunjukkan salah satu lokasi kamar di apartemen tersebut. Namun pihak pengamanan setempat mengatakan bahwa kamar tersebut tidak berpenghuni. Tapi yang 28 BB itu? Ada, tapi sekarang lagi kosong. Yang kemudian diketahui publik ada 26 nama. Apakah betul 26 nama atau justru mungkin lebih dari 26 nama? 26 nama itu termasuk nama beberapa organisasi. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif.